Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Halo teman-teman semua, dalam video ini kita akan membahas arti dan manfaat pembangunan yang memperhatikan lingkungan bagi upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Kita akan lihat bagaimana pembangunan ramah lingkungan dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa dalam jangka panjang. Yuk simak videonya bersama-sama. Pengertian pembangunan berwawasan lingkungan. Pengertian pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya pendekatan dalam pembangunan yang memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas manusia dan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak merusak lingkungan hidup. Pendekatan ini mempertimbangkan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta memperhatikan keberlanjutan ekonomi dan sosial. Mengutip dari buku Kemandirian Lokal, Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru, MAPA Janji Amin 2005, kepedulian terhadap degradasi lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan pembangunan diwujudkan dalam bentuk pendekatan pembangunan berwawasan lingkungan, termasuk melibatkan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya alam yang efisien, dan perencanaan tata ruang yang bijaksana untuk mengurangi dampak pada lingkungan. Nah, selanjutnya ada prinsip utama pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Ada 4 prinsip yang perlu kalian ketahui ya teman-teman. Yang pertama itu penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Artinya memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Yang kedua, pengurangan polusi dan limbah. Artinya mengadopsi teknologi dan praktik yang mengurangi emisi polusi dan produksi limbah. Yang ketiga, konservasi biodiversitas. Artinya melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati serta ekosistem alam. Nah, yang terakhir, keterlibatan masyarakat. Artinya melibatkan komunitas lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan. Selanjutnya, pentingnya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Pembangunan yang ramah lingkungan berkontribusi pada kualitas udara dan air yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan kesehatan masyarakat. Misalnya, berkurangnya polusi udara dapat mengurangi insiden penyakit pernapasan. Yang kedua, ketahanan ekonomi jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan membantu menciptakan ekonomi yang lebih tangguh terhadap perubahan lingkungan dan krisis. Dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan, ekonomi menjadi lebih stabil dan berkelanjutan. Yang ketiga, konservasi sumber daya alam. Praktik berkelanjutan memastikan bahwa sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi mendatang. Ini sangat penting bagi negara seperti Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Yang keempat, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas hidup masyarakat berdasarkan 3 dimensi utama: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat meningkatkan IPM melalui pendidikan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kesehatan, lingkungan yang bersih dan sehat secara langsung meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi beban penyakit, dan meningkatkan harapan hidup. Dan yang terakhir, standar hidup. Ekonomi yang berkelanjutan menciptakan lapangan kerja yang lebih stabil dan kondisi hidup lebih baik. Kemudian, adapun dampak positif pada IPM Indonesia. Yang pertama, pengelolaan sumber daya air yang lebih baik. Dengan mengimplementasikan sistem irigasi dan pengolahan air yang ramah lingkungan, kualitas air bersih untuk konsumsi meningkat, yang berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Yang kedua, energi terbarukan. Penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mengurangi polusi udara, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi hijau. Yang ketiga,
pembangunan infrastruktur hijau. Pembangunan transportasi umum yang efisien dan ramah lingkungan mengurangi kemacetan dan polusi, meningkatkan produktivitas dan memberikan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan pendidikan. Jadi, kesimpulannya adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup bukan hanya tentang menjaga ekosistem dan sumber daya alam, tetapi juga tentang memastikan bahwa pembangunan tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, Indonesia dapat meningkatkan indeks pembangunan masyarakat atau IPM secara signifikan, menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua warganya.